Kalau yang di slide ini kan perencanaan lebih ke arah fokus usaha untuk menghasilkan uang, menyelesaikan konflik, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskannya lebih detail berkaitan dengan PR campaign planning. Ini kan yang pertama, misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan otomotif, ya kan? Di sebuah perusahaan otomotif mobil listrik. Setting the problemnya itu apa sekarang? Kira-kira. Ini kan ada, kita mau buat PR campaign planning. Salah satu beberapa fokusnya itu setting the problem. Jadi teman-teman adalah seorang PR atau bekerja di departemen PR itu kan, di departemen brand gitu kan, PR atau di humas, di mana perusahaannya itu menjual mobil listrik, ya kan? Mau bikin campaign, kira-kira permasalahannya apa di mobil listrik? Iya, itu bukan masalah, itu kan keuntungan. Masalahnya itu apa? Masalah yang harus kita tangani dan itu bisa meningkatkan penjual mobil listrik kita, bisa memperkuat ekosistem mobil listrik. Apa ya kira-kira? Bukan, itu bukan masalah. Masalah di mobil listrik, kira-kira apa? Bukan itu. Ekosistem. Kalian lihatnya kompleks, lihatnya masyarakat. Kenapa mobil listrik itu kok belum populer, ya kan? Belum banyak orang menggunakan mobil listrik. Paling dari 10 yang ada di jalan hanya 1 atau 2 mobil listrik. Masalahnya itu apa? Itu apa? Berarti itu apa? Faktor apa itu? Daya beli masyarakat boleh daya beli. Terus cas itu apa ya disebutnya itu ya? Apa itu berarti charging station? Iya kan? Ini kan jadi masalah. Jadi terbatasnya charging station. Ini masalah nggak? Masalah. Jadi gitu. Jadi kita berangkatnya dari masalah. Kalau daya beli juga bisa daya beli. Boleh, tapi nanti kita lihat dari itu. Selain itu apa? Charging station. Saya pernah berkunjung ke Vietnam itu, diundang sama Finfest itu. Di sana dia pamer. Jadi di setiap komplek perumahan itu ada charging station. Jadi dia sebelum mau menjual mobil, si Finfest itu di sana itu sudah menyiapkan charging station yang sangat banyak. Jadi di komplek-komplek. Kenapa di komplek-komplek? Karena yang punya mobil itu adalah orang yang tinggal di perumahan. Gitu. Jadi dia bikin istilahnya campaign PR itu ini tentang apa? Tentang kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun charging station. Kalau di Indonesia kan kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pertamina. Kalau di sana itu kerjasama dengan developer perumahan-perumahan yang tersebar di Hanoi dan di kawan-kawan, di sekitarnya. Itu bisa dikembangkan di sini. Apalagi kira-kira kalau mobil listrik, masalahnya itu apa? Lihatnya di masyarakat coba. Selain daya beli, apa? Biasanya apa? Orang itu kok malas beli mobil listrik. Salah satunya terbatasnya charging station, walaupun di rumah ada. Apa? Tempatnya banjir apa maksudnya? Khawatir banjir. Berarti ini faktor apa di sini? Orang takut itu akhirnya faktor apa? Pernah lihat itu kan ada video di Bandung kalau nggak salah ya. Dia pakai mobil listrik, terus mobilnya pas hujan dia mobilnya terbakar ya. Apa gitu kira-kira? Faktor apa itu? Yang jadi masalah? Yang jadi masalah apa berarti? Mobil listrik itu jadi masalah ketika apa? Banjir itu apa berarti? Fenomena apa? Bencana alam apa ya? Fenomena alam aja ya. Fenomena alam.
Misalnya Jakarta rawan banjir ya. Bisa gini. Apalagi kira-kira? Masalahnya apa lagi? Baterainya apa? Selain bat bocor, kualitas baterai bocor. Terus selain bocor apa lagi biasanya? Selain bocor, identiknya apa? Itu kan komposisi baterai di mobil listrik itu berapa persen mempengaruhi harga? Kan sangat dominan. Selain bocor, mahal, apa lagi? Apalagi ada lagi nggak masalahnya? Jarak tempuh terbatas. Kualitas baterai di sini berarti, ya. Boleh di sini sendiri aja deh. Jarak tempuh terbatas. Ini namanya brainstorming. Kita 4 dulu aja deh. Dari 4 ini kita mau bikin PR campaign planning. Kira-kira pilih yang mana yang paling urgent? Kalian sebagai PR. Misalnya mau bikin charging station. Udah kita pilih ini ya. Boleh pilih yang lain, boleh nggak apa-apa. Karena kalau PR campaign itu lebih baik fokus, lebih baik spesifik. Nanti ini bisa disimpan untuk tahun berikutnya, untuk semester berikutnya dan lain sebagainya, ya kan? Terus ini goal of the objective. Tujuannya apa kira-kira? Goalnya apa? Apa kira-kira? Biar nggak pusing-pusing cari tempat charging. Selain itu apa? Kemudahan. Apalagi kira-kira? Tujuannya apa? Ayo, tujuannya itu apa? Memperbanyak charging station, ya kan? Charging station goalnya. Apalagi kira-kira? Ada lagi nggak? Memperbanyak charging station, kemudahan. Kalau keluar kota bisa lebih enak. Kira-kira itunya apa? Nanti tema campaign-nya apa temanya jadinya? Tema yang akan kalian bikin apa? Campaign-nya. Campaign itu bukan hanya event ya. Bukan hanya kalian nanti campaign itu hanya bikin seminar, bikin event, launching produk, enggak. Campaign itu bisa digital, bisa dari jadi sebuah program, bisa menjadi itu bagian perencanaan dari penjualan, perencanaan dari promosi dan lain sebagainya. Temanya apa temanya kira-kira? Dari itu memperbanyak charging station. Kira-kira temanya apa? Kan selama ini kan kelihatannya orang jual mobil listrik itu nggak mikir itu ya, nggak mikir charging station karena charging stationnya itu ada di mana? Ada di rumah. Dia kebanyakan charging stationnya di rumah. Apa kira-kira? Agar charging station itu menjadi wilayah publik dan bisa bersaing dengan SPBU. Lingkungan gimana? Kira-kira temanya aja temanya, topiknya yang mau jadi target. Temanya apa temanya? Terkaitin dengan charging station. Kemudahan charging station, memperbanyak charging station. Temanya apa kira-kira? Iya nggak nyambung dong. Ini kan memperbanyak charging station. Ini udah dipilih satu. Kita kan udah menentukan tujuannya. Tujuannya memberikan kemudahan memperbanyak charging station. Temanya apa kira-kira? Nggak ada kaitannya sama lingkungan dong. Temanya charging station. Temanya apa?
Kok nggak no minyak? Ya nggak ada kaitannya itu. Enggak. Mikirnya spesifik. Jangan mikir terlalu general. Kalian masih terlalu berpikir general. Jangan. Ya. Contoh ya. Kenapa kita harus latihan berpikir spesifik? Contoh, kalian ingin menjadi fotografer. Ya kan? Fotografer apa yang akan dipilih? Fotografer pernikahan, fotografer studio, fotografer perang, fotografer jurnalistik, fotografer model, fotografer fashion, atau seperti apa? Langsung berpikirnya spesifik. Jangan berpikir global atau berpikir general. Apa kira-kira di sini dipilihnya kalian? Ayo, apa? Fotografer fashion misalnya, ya kan? Spesialis fashion seperti apa yang kalian pilih? Fashion di catwalk ketika pragawati itu lagi jalan, dia spesialis fashion ada di studio, fashion seperti apa yang dipilih? Harus latihan belajar spesifik. Apa kira-kira? Dari fotografer aja. Ayo, apa? Food fashion seperti apa? Fashion yang seperti apa? Misalnya fashion ini, street fashion, nggak apa-apa. Jadi spesialis street fashion. Street fashion seperti apa? Kalian pengen jadi spesialisasinya? Ayo, apa kira-kira? Street fashion. Ngerti street fashion kan ya? Orang pakai kerja ke kantoran, jadi fotonya ada di KRL, terus fotonya ada di stasiun, fotonya ada orang lagi jalan di trotoar, fotonya orang lagi jalan di misalnya SCBD dan lain sebagainya. Jadi misalnya street fashionnya itu di sini apa kira-kira? Yang apa misalnya? Yuk, jadi latihan berpikir spesifik ya. Kalau ini apa Gina? Charging station, apa nggak paham? Latihan berpikir sulit. Masa kesehatan mental terus? Atau mau bikin ini, campaign PR ini, keren ini. Kalian gandeng bikin proposal ke Hyundai, ke mobil-mobil gitu. Kalau berani, ya nggak apa-apa, iseng aja. Itu kan bagian dari ini, adventure, petualangan dalam belajar. Apa temanya apa? Temanya apa ini temanya? Charging station apa? Apa? Charging station. Apa kira-kira? Dibikin tagline nggak apa-apa? Apa? Tidak perlu antri gitu. No antri di charging station ya. No antri di charging. Iya nggak apa-apa. Jadi saking banyaknya saking banyaknya charging station, jadi kita tidak perlu antri, nggak apa-apa. Defining the target audience, targetnya siapa? Udah jelas. Ini mau targetnya siapa? Pekerja kantoran yang pakai mobil. Jelas kan ya? Enggak, kita spesifik aja. Kalau kita bikinnya pekerja kantoran mobil listrik, berarti kita kerjasama bikin charging stationnya di mana? Di perkantoran, ya. Bukan perumahan berarti ya. Jadi nggak apa-apa, namanya juga spesifik banget. Bikinnya cari, enggak, kita spesifik mainnya Mbak. Nanti kita bikin PR campaign lagi. Iya, nanti jadinya nggak itu, nggak fokus. Kalau salah satu ciri khas dalam PR campaigns itu, ciri khasnya itu spesifik. Jadi target audiensnya jelas nih. Ini kan target audience, iya kan? Nanti kalau tahun depan kalian bisa bikin PR campaign yang di perumahan,
atau nanti di bulan berikutnya di perumahan. Jangan disamaratakan. Kenapa nggak disamaratakan? Kerjanya repot. Kalian kerja ganda. Udah ke SCBD, kalian harus pergi ke BSD. Kan jalannya beda. Komplek perumahan itu kebanyakan di mana? Di BSD. Ya kan? Kalau misalnya itu mau perkantoran, berarti kalau mau perumahan berarti bukan perumahan, tetapi apa? Apartemen. Iya kan? Jadi satu jalan. Jadi itu singkat. Jadi kebanyakan apartemen itu ada di lingkup mana? Perkantoran. Selain itu, selecting communication channel and testing. Communication channel yang dipilih seperti apa? Communication channelnya, sosial media yang dipilih seperti apa? Atau media yang akan kalian pilih untuk campaign PR ini? Karena kan kita komunikasi, harus ada communication channelnya. Media yang akan dipilih untuk mempromosikan ini, campaign PR ini. Wah, itu umum banget. Yang spesifik aja. Iya kan? Instagram dan kawan-kawan. Terus apa lagi? Yang lebih spesifik apa? Ke ranah perkantoran. Majalah enggak spesifik ke perkantoran. Orang ada di kantor itu. Kan kita nggak perlu. Majalah belum tentu dijual di situ. Brosur, terus apa lagi? Brosur, terus apa lagi selain brosur? Billboard boleh, billboard. Poster ya, billboard ini bentuknya dalam bentuk poster. Spesifik nggak targetnya? Iya, harus spesifik. Forming an action plan. Action plan-nya seperti apa? Kira-kira action plan-nya yang akan kalian bikin. Kan udah bikin poster di media sosial. Action plan-nya itu seperti apa? Iya, action plan-nya adalah salah satunya kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yang pertama mobil. Kalian kan mobil listrik dari salah satu perusahaan mobil listrik. Apa? Kolaborasinya dengan siapa? Berarti jangan. Itu influencer tadi. Kanal kita action plan. Perusahaan apa? Perusahaan perkantoran. Berarti ini dia perusahaan properti perkantoran ya. Perusahaan properti perkantoran. Terus apa lagi? Terus kerjasama dengan apartemen. Apa lagi? Ada yang kurang? Perlu melibatkan PLN apa enggak? Atau kalian mau bikin sendiri bahwa perusahaan kita juga bisa memiliki... Kata siapa? Bisa. Lah itu kan di rumah langsung colok sendiri. Kalau yang di luar, apa harus kerja sama PLN? Misalnya di sini PLN. Nomor 2 apa? Selain action plan-nya, selain kolaborasi. Ayo, bikin apa lagi? Jadi kenapa harus kolaborasi dengan perusahaan properti dan apartemen? Karena kita harus menyewa space di garasi ya. Kita harus menyewa space di garasi dan kita harus kerjasama dengan PLN karena listriknya disediakan oleh PLN. Action plan-nya apa lain selain kolaborasi? Tanah kan kita udah nyewa di gedung itu, nggak perlu tanah. Apalagi promosi boleh, promosi. Apalagi selain itu? CSR gampang lah, ini itu beda lagi aja. Apalagi selain promosi apa biasanya orang cenderungnya? Ya iklan kan udah ada itu tadi, kita di model kalian. Action plan-nya.
Satu lagi yang paling populer ketika kita melakukan suatu campaign. Pas hari H kita ngapain biasanya? Pas hari H kita ngapain? Kan kita udah promosi biasanya sebelumnya, kolaborasi sebelumnya. Pas hari H-nya itu ngapain? Pas kita launchingnya, pas waktu itu, eventnya itu apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Uji coba. Kalau uji coba seolah-olah itu bisa gagal. Apa itu namanya? Kalau uji coba itu kan udah pasti colok, itu langsung jadi, nggak perlu uji coba. Emangnya itu testing. Itu grand launching. Apa kira-kira? Promosi. Pas waktu hari H-nya itu apa? Selain grand launching atau selain launching? Ayo, latihan mikir. PR campaign. Ini sama kalau kalian mau bikin event kayak gitu. Cuma kalau bisa sih bikin eventnya itu berbasis kepada brand ya. Ada brandnya. Apa? Satu lagi? Selain launching, apalagi bagian dari launching? Launching, grand launching. Ayo, action plan. Berjaga di situ. Kalian standby di situ, berjaga di situ. Ada salesnya misalnya di situ, itu ngapain biasanya? Kita ngapain pas hari H di situ? Kenalan, penawaran, terus apa? Yang paling biasanya sering menjelaskan untuk apa? Menjelaskan untuk apa? Pas waktu hari H itu kita ngapain? Ngasih misalnya promo dan lain sebagainya, ya kan? Promo itu apa biasanya? Launching, promo, terus ada diskon. Untuk apa di sini? Yang paling penting membangun apa? Udah pernah itu? Customer apa? Customer apa? Loyalties. Ya. Cara membangun customer loyalties itu caranya apa? Dengan cara membangun, menyediakan promo, diskon, dan yang paling penting apa? Customer loyalties yang biasanya itu dilakukan. Goodie bar, reward, itu apa lagi? Selain itu. Kita hadir di situ. Membership. Iya enggak? Jika Bapak menjadi member kita akan mendapatkan diskon 30%. Bapak akan mendapatkan goodie bag, kan kayak gitu. Iya. Akan follow Instagram kita, akan mendapatkan bla 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 dan lain sebagainya. Selain itu adalah evaluating. Evaluating mah gampang ya, tinggal dilihat efektif apa tidak. Kita lihat. Ini sama ya, problem statement, research, sama kan ya? Identifying the target public, goals, strategy and tactic. Ini hampir sama, action plan ya, sama evaluasi. Ini yang kayak tadi, bahwa PR campaign itu umumnya itu kalau dalam research yang dilakukan Rainy Rose itu ada pertama itu awareness, attitude, opinion, and behavior. Awareness-nya itu seperti apa? Coba. Kalau charging station, awareness-nya apa? Iya, membangun kesadarannya itu seperti apa yang hendak kalian lakukan? Atau tujuannya apa? Ayo, apa kira-kira? Awareness yang dibangun itu apa? Tentang charging station. Ketika kalian, terbiasa gosok gigi dengan close up. Ternyata main di rumahnya teman. Di situ ada sikat giginya itu, odolnya itu hanya ada Pepsodent. Kan brand awareness-nya itu akan mengalami apa kalian? Penolakan atau istilahnya akan kompromi? Akan penolakan atau kompromi?
Teman-teman terbiasa tinggal di hotel bintang 5. Ternyata pas waktu itu berkunjung ke misalnya Papua tidak ada hotel bintang 5, adanya hotel bintang 3. Awareness-nya itu seperti apa yang akan kalian alami? Mau penyesuaian atau penolakan? Kenapa harus penyesuaian? Karena tidak ada yang lain. Berarti awareness-nya yang dibangun dalam charging station mobil listrik itu apa? Apa? Tidak perlu charging di rumah, tapi bisa charging pas waktu sambil kerja. Bagaimana kalau full? Kan dia lagi kerja, lagi rapat di atas, charging stationnya kan ada di basement. Apa yang kalian lakukan? Fasilitas seperti apa? Ya, itu Pak. Kalau yang udah penuh, dia gimana ya? Ingatnya sama PS. Ini adalah perspektif bisnis. Itu perspektifmu sebagai pembeli, pemilik mobil, perspektifmu sebagai orang bisnis yang mengendalikan atau mengelola charging station. Ayo, apa? Hah? Iya, timing tahu. Orangnya kan lagi rapat, ada di kantor. Ngapain dia harus turun ke lantai basement untuk nyopot itu? Males dong. Dia ada apa? Brand awareness-nya. Iya. Itu disebutnya apa itu? Kalau yang parkir itu apa namanya? Valet. Ya. Ya ada jasa valet. Iya nggak sih? Iya kayak valet gitu. Dia namanya juga kita bisnis, iya kan? Kita iya, ada boleh menyediakan SPG dan lain sebagainya. Jadi brand awareness. Jadi kita itu selalu misalnya udah full, maka otomatis mobilnya nanti akan diparkir ke tempat khusus, nggak perlu ada lagi ada di situ. Jadi ada apa ya, orang itu dibikin aware bahwa ternyata ngisi charging station itu, listrik itu lebih mudah selain murah. Attitude-nya seperti apa? Attitude yang dibangun. Kan awareness-nya bahwa ngecas mobil listrik tidak harus di rumah, tetapi bisa ada di kantor. Ayo, apa kira-kira kalau yang berkaitan dengan attitude? Jadi PR campaign itu juga attitude. Jadi misalnya teman-teman misalnya yang kemarin itu ingin membuat apa namanya? Seminar apa? Kesehatan mental dengan model K-pop. Kan tujuannya itu kan selain awareness bahwa kesehatan mental itu merupakan bagian atau sesuatu yang sering dialami oleh generasi Gen Z saat ini. Karena itu berkaitan dengan apa namanya? Stres, depresi, tekanan dan lain sebagainya, sehingga generasi muda harus selalu waspada, siaga agar bisa mengelola kesehatan mental itu dengan baik dan mencari solusi terbaik. Attitude yang dibangun itu seperti apa? Kalian sebagai ini, misalnya sebagai PR perusahaan kosmetik yang campaign tentang kesehatan mental, agar mereka ini, apa istilahnya, memiliki attitude yang baik, attitude yang berkaitan dengan kesehatan mental yang baik. Biasanya apa? Dikaitin sama skincare deh misalnya. Ayo latihan mikir. Ini brainstorming doang, ini mata kuliahnya brainstorming. Karena kan PR itu kan adalah orang yang kerjanya harus banyak ide, banyak mikir. Harus latihan, itu harus diasah. Attitude-nya gimana attitude-nya? Kalau kesehatan mental dikaitin dengan skincare di seminar, apa keterkaitannya? Jadi kalau cewek stres, larinya ke skincare. Iya kan? Shopee, larinya ke belanja. Walaupun itu aslinya ngajarin jelek, tapi karena kita adalah bekerja di perusahaan skincare, kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan bisnis. Kalau ini gimana? Kalau ini charging station, attitude-nya seperti apa? Attitude-nya itu seperti apa? Perilaku yang dibangun, yang hendak kita bangun. Jadi seorang marketing yang bagus, seorang marketer yang bagus, ya kan,
seorang pakar brand yang bagus itu ketika dia bisa mengubah attitude. Attitude itu bukan behavior ya, behaviornya nanti. Attitude itu perilaku yang memang sesekali. Sesekali. Kalau behavior itu perilaku yang memang berulang kali. Atau sudah menjadi kebiasaan. Attitude-nya apa kira-kira yang berkaitan dengan mobil listrik? Kok sopan? Ayo. Apa? Menarik apa? Apa yang dilakukan gitu. Jadi mengubah attitude seseorang pemilik mobil listrik agar tidak takut dengan kekurangan charging station dimanapun dia berada. Apa attitude-nya? Kita mempengaruhi attitude seperti apa? Mempengaruhi perilaku apa? Tertarik, minat, terus apa lagi? Ingin membeli, ya bagus. Jadi itu apa itu? Itu istilahnya apa di sini? Attitude-nya. Jadi dia dengan banyaknya itu, jadi dia orang akan tertarik, ya kan? Tertarik, terus membeli. Terus jadinya apa? Ketika orang sudah membeli mobil listrik, dia sering ngecas, maka dia akan berminat udah di sini dong, tertarik. Minat. Membeli. Dia akan apa biasanya? Dia tertarik membeli apa? Orang itu udah tertarik, terus dia membeli mobil listrik, terus setelah itu ngapain? Mempromosikan lagi. Boleh, akan dia mempromosikan lagi. Kalau yang nomor 3, opinion, udah pasti ya. Berarti opinionnya apa yang ingin dibentuk dengan kalian campaign semakin banyak, apa namanya, semakin banyak, apa tadi? Charging station, maka tidak perlu antri. Opininya apa? Baik, bagus, berarti apa? Memiliki mobil listrik atau membeli mobil listrik apa misalnya? Membeli mobil listrik berkaitan sama charging station. Kalau reputasi kan enggak. Membeli mobil listrik apa kira-kira? Ya, hidup itu akan semakin mudah, ya. Gampang kan? Nomor 4, behaviornya apa? Orang yang punya mobil listrik cenderungnya apa? Behaviornya. Behaviornya apa? Dia perilakunya akan seperti apa? Yang terus-menerus dilaksanakan atau habitnya? Loyal, betul. Apa kira-kira yang ditunjukkan? Gayanya hemat, selain itu apa? Selain hemat dan apa? Hemat, cepat, macet, susah. Apa lagi? Selain hemat, mobil listrik identiknya apa? Nggak ribet, betul, bisa. Nggak ribet. Boleh, itu kan nggak ada kaitannya dengan ini. Harus spesifik, harus nggak ada kaitannya dengan charging station. Kalau mau mengurangi polusi, bikin campaign lagi nanti. Bikin campaign ke sekolah. Iya. Ini kan khususnya targetnya spesifik orang perkantoran. Mereka udah nggak peduli polusi dan lain sebagainya. Butuhnya kan spesifiknya seperti apa. Ada bayangan? Gampang kan ya bikin perencanaan kayak gitu. Ini model-modelnya. Dari defining public relation problemnya sama kayak tadi. Planningnya, terus taking actionnya, kemudian evaluatingnya. Ini ada yang model PESO. On media, paid media, share media, own media. Ini dari iklan, insentif, properti, sosial media, review, partnership, dan lain sebagainya. Ada 4 model, mulai dari publicity, public information, two-way asymmetry, and two-way symmetry. Ini ada yang tadi spesifik target dan lain sebagainya. Ada memory, appealing, storytelling, bisa dimainkan.